Mas Jody memiliki sebuah pengalaman menarik yang terjadi ketika dirinya baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di sebuah kompleks perumahan. Saat itu, sekitar tahun 2014, kawasan tersebut masih tergolong baru. Rumah-rumah di sana belum sepenuhnya terisi oleh penghuni. Kontrakan yang ditempati Mas Jody berada di salah satu sudut kompleks tersebut. Di sebelah kanan rumahnya terdapat sebuah rumah kosong yang meskipun sudah ada pemiliknya, namun sejak Mas Jody tinggal di sana, ia tidak pernah melihat siapapun yang menempatinya. Rumah itu tampak dibiarkan begitu saja, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Tepat di depan rumah itu berdiri sebuah pohon kenanga yang belum terlalu besar. Pohon itu tumbuh di tepi jalan kecil yang membentang di depan rumah, menambah kesan tenang namun sedikit sunyi pada lingkungan tersebut. Lingkungan di sekitar rumah Mas Jody dipenuhi deretan rumah yang sebagian besar masih kosong. Beberapa di antaranya terkadang hanya didatangi oleh pemiliknya untuk sekadar membersihkan atau memeriksa kondisi rumah, lalu pergi tanpa berlama-lama. Mas Jody sempat merasa lega ketika suatu hari melihat ada orang yang datang ke salah satu rumah kosong di seberang jalan. Ia sempat berpikir bahwa akhirnya akan ada tetangga yang menetap di sana, berharap suasana menjadi lebih hidup. Namun harapan itu pupus begitu saja ketika malam tiba, dan orang-orang yang sempat ia lihat siang tadi ternyata hanya datang untuk membersihkan rumah sebentar sebelum akhirnya pulang. Tidak ada yang benar-benar menetap di sana. Namun hal menarik dalam kisah ini bukan sekadar tentang lingkungan yang sepi atau rumah-rumah kosong yang mengelilinginya. Ada sebuah peristiwa yang dialami Mas Jody yang melibatkan rumah kosong di sebelah kontrakannya. Peristiwa ini menjadi pengalaman yang membekas dalam ingatannya. Rumah kosong di sebelah kanan kontrakannya menjadi pusat perhatian Mas Jody. Bukan tanpa alasan, bangunan tersebut memiliki sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam struktur kompleks perumahan tersebut, dinding antar rumah saling menempel tanpa ada celah sedikit pun. Tipe rumahnya memang tidak dijelaskan secara rinci, namun Mas Jody menyebut bahwa perumahan tersebut termasuk dalam kategori yang cukup mahal. Harga per unit rumah saat itu mencapai lebih dari 200 juta rupiah, bahkan meskipun lokasi kompleks tersebut berada di daerah Jawa Tengah. Jalanan di dalam kompleks menggunakan paving block yang tertata rapi, saluran got pun terstruktur dengan baik, memberikan kesan lingkungan yang nyaman dan terawat. Saat itu, Mas Jody tidak terlalu memikirkan kondisi rumah-rumah di sekitarnya yang masih kosong. Dalam benaknya, ia mengira bahwa memiliki tetangga di sekitar mungkin akan menjadi hal yang menyenangkan. Namun, kenyataan berbeda saat ia benar-benar mulai tinggal di sana. Ia menyadari bahwa lingkungan tersebut jauh lebih sepi dari yang ia bayangkan sebelumnya. Pada awal masa tinggalnya, Mas Jody memutuskan untuk tinggal sendiri terlebih dahulu di kontrakan tersebut. Istrinya Mbak Mirna dan anak mereka yang masih kecil belum ia ajak pindah. Ia ingin memastikan semuanya aman dan nyaman sebelum keluarganya ikut tinggal. Keputusan ini diambil karena ada rasa waspada, mengingat rumah tersebut sudah cukup lama kosong sebelum akhirnya ia sewa. Mas Jody bahkan sempat mengundang beberapa teman untuk menginap di rumah itu selama 2 malam. Ia menyebutkan bahwa hal ini dilakukan agar suasana rumah menjadi lebih hangat dan tidak terlalu sepi. Bahkan ia bergurau bahwa tujuannya adalah untuk mengusir setan. Rumah itu memang memiliki riwayat yang agak unik. Sejak dibeli oleh pemilik aslinya, rumah tersebut jarang ditempati.
Pernah ada penyewa sebelumnya yang menempati rumah itu selama 3 bulan saja, namun kemudian pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, rumah kembali kosong hingga akhirnya disewa oleh Mas Jody. Saat pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, Mas Jody merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Meskipun rumah tampak bersih dan tidak ada tanda-tanda kerusakan, ada perasaan ganjil yang menyelimuti suasana di dalamnya. Rumah yang sudah lama kosong memang seringkali memiliki aura yang berbeda. Mungkin karena kelembapan atau hawa dingin yang tertinggal. Karena itu, ia memutuskan untuk menempati rumah tersebut terlebih dahulu tanpa keluarga agar hawa di dalam rumah menjadi lebih hidup sebelum istri dan anaknya datang. Selama 1 minggu pertama, ia tinggal di sana bersama beberapa teman. Perlahan-lahan, suasana rumah mulai berubah. Udara di dalam rumah menjadi lebih hangat dan nyaman. Tidak lagi terasa lembab dan dingin seperti saat pertama kali ia masuk. Namun ada satu hal yang sempat membuatnya merasa kurang nyaman. Saat masuk ke salah satu kamar di bagian belakang rumah, ia merasakan suasana yang berbeda. Entah kenapa kamar itu terasa agak aneh dibandingkan dengan bagian rumah lainnya. Rumah yang ditempati Mas Jody memiliki struktur yang sederhana, seperti rumah-rumah pada umumnya di kompleks tersebut. Begitu masuk, terdapat ruang tamu yang langsung terhubung dengan ruang tengah tanpa sekat. Di sisi ruang tengah terdapat 2 kamar tidur. Kamar mandi terletak di bagian depan dekat ruang tamu, sementara dapur berada di bagian belakang sejajar dengan kamar mandi. Di belakang dapur ada sebidang tanah kosong dengan ukuran sekitar 2 meter yang rencananya akan digunakan sebagai area jemuran. Meskipun desain rumahnya sederhana, luas lahan di bagian belakang memberikan sedikit ruang tambahan yang membuat rumah terasa lebih lega. Setelah beberapa waktu, akhirnya keluarga Mas Jody pun mulai menempati rumah kontrakan tersebut. Awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak ada kejadian aneh ataupun gangguan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dalam hatinya, Mas Jody hanya bisa berharap agar semuanya berjalan lancar, sembari meyakinkan diri bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Meski demikian, ada sedikit perasaan was-was yang mengendap dalam benaknya. Ia sadar bahwa rumah yang telah lama tidak dihuni kadang menyimpan suasana yang berbeda, membuat pikirannya sedikit cemas, terlebih karena kini anak kecilnya juga ikut tinggal di sana. Perhatian Mas Jody sepenuhnya tertuju pada anaknya. Ia merasa khawatir apakah anaknya bisa merasa nyaman di rumah baru itu, terutama saat tidur di malam hari. Baginya, tidur anak yang tidak nyenyak bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, kekhawatiran itu mulai terbukti di malam pertama mereka bermalam di rumah tersebut. Anaknya terlihat gelisah saat tidur, kerap terbangun tanpa alasan jelas. Tidurnya tidak tenang, setiap kali berhasil terlelap, ia akan terbangun lagi dalam waktu singkat, lalu kembali tertidur dan terbangun lagi. Pola ini berulang hampir sepanjang malam. Namun Mas Jody masih mencoba berpikir logis. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bagian dari proses adaptasi anaknya terhadap lingkungan baru. Ia menganggap hal ini wajar, mengingat ini adalah rumah baru, kasur baru, dan suasana yang tentu berbeda dengan rumah orang tua atau mertuanya. Baginya mungkin anaknya hanya perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Ternyata dugaannya benar. Pada malam kedua, anaknya mulai terlihat lebih tenang. Ia tidur lebih nyenyak dibandingkan malam sebelumnya. Mas Jody merasa lega melihat anaknya akhirnya bisa beristirahat dengan nyaman. Ia dan Mbak Mirna saling meyakinkan bahwa anak mereka mungkin hanya butuh sedikit waktu untuk beradaptasi. Malam itu berlalu dengan damai dan Mas Jody mulai merasa tenang bahwa tidak ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut.
Hari-hari pun berlalu dan keluarga Mas Jody mulai menjalani rutinitasnya di rumah baru itu. Rumah perlahan terasa lebih hidup dengan aktivitas harian mereka. Mbak Mirna mulai mencuci pakaian dan menjemurnya di halaman belakang rumah. Awalnya, mereka hanya menggunakan tali jemuran sederhana yang dipasang sementara karena belum sempat membeli jemuran permanen dari logam. Di belakang rumah itulah Mas Jody sering menghabiskan waktu saat pagi atau sore, sekadar bersantai, merokok, atau menikmati secangkir teh. Mas Jody merasa lebih nyaman duduk di belakang rumah dibandingkan di depan. Udara di sana terasa lebih sejuk, ditambah suasana yang tenang tanpa gangguan. Kebetulan ia memiliki waktu luang yang cukup fleksibel karena tidak terikat jadwal kerja seperti pegawai kantoran. Ia memiliki usaha sendiri dengan berdagang, membuatnya bisa mengatur waktu kerjanya sendiri. Biasanya ia mulai membuka usaha sekitar pukul 9 pagi dan pulang ke rumah sekitar pukul 4 sore. Sisa waktu di pagi atau sore hari sering ia manfaatkan untuk bersantai di halaman belakang rumah. Namun dari kebiasaannya itu, Mas Jody mulai memperhatikan sesuatu yang menarik di sekitar rumahnya. Ia baru menyadari bahwa bagian belakang rumah yang ia tempati ternyata berbagi dinding dengan rumah kosong di sebelahnya. Anehnya, dinding belakang tersebut bukan terbuat dari bata merah, seperti yang biasa ia lihat di bangunan lain, melainkan menggunakan bata hebel. Material bangunan yang lebih ringan dan berukuran lebih besar, yang biasanya hanya direkatkan dengan sedikit semen. Hal ini membuatnya sedikit penasaran akan kekuatan dinding tersebut. Saat sedang bersantai di halaman belakang, pandangannya tertuju pada dinding tersebut. Ia memperhatikan celah-celah di antara sambungan bata hebel yang terlihat cukup tipis. Tanpa maksud apa-apa, ia hanya merasa penasaran dengan struktur bangunan itu. Saat matanya terus mengamati permukaan dinding, ia melihat seekor laba-laba kecil yang tampak keluar masuk dari sebuah celah di antara sambungan bata. Perilaku laba-laba itu membuat Mas Jody semakin penasaran. Ia lalu mendekat untuk mengamati celah tersebut lebih dekat. Dari celah kecil itu, ia melihat bahwa lubang tersebut tembus ke rumah sebelah yang kosong. Mas Jody memiringkan kepalanya, mencoba mengintip lebih jauh melalui lubang kecil tersebut. Pemandangan yang ia lihat cukup mengejutkan. Di balik dinding itu, bagian belakang rumah sebelah tampak penuh dengan tanaman merambat yang tumbuh liar, menutupi hampir seluruh permukaan tembok. Tanaman itu bahkan menjalar hingga mendekati jendela rumah bagian belakang. Pemandangan ini membuatnya berpikir bahwa rumah itu pasti sudah lama tidak ditempati. Tidak mungkin ada penghuni yang membiarkan tanaman liar tumbuh sedemikian rupa tanpa membersihkannya. Mas Jody merasa sedikit merinding saat membayangkan betapa sunyinya rumah tersebut. Ia pun memutuskan untuk memastikan kondisinya lebih lanjut. Ia berjalan keluar menuju bagian depan rumah kosong tersebut untuk melihat apakah ada tanda-tanda rumah itu pernah dikunjungi atau dirawat. Saat melihat halaman depan rumah tersebut, ia sempat merasa bingung. Berbeda dengan bagian belakang yang tampak liar, halaman depannya terlihat cukup bersih. Rumput liar yang tumbuh di halaman depan masih pendek, seolah-olah ada seseorang yang pernah memangkasnya meski tidak terlalu rutin. Namun, saat ia mengintip lebih dekat ke dalam rumah melalui celah jendela, ia bisa melihat lantai di dalamnya penuh debu dan kotoran, pertanda bahwa rumah itu memang sudah lama tidak dihuni. Penasaran dengan informasi lebih lanjut, Mas Jody akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada satpam kompleks. Ia menemui satpam tersebut dan menanyakan status rumah kosong di sebelah rumahnya. Sang satpam membenarkan bahwa rumah itu memang kosong dan sudah cukup lama tidak ada penghuninya.
Ia juga menyebutkan bahwa meskipun rumah tersebut sudah ada pemiliknya, pemilik itu sangat jarang berkunjung. Bahkan selama bekerja di kompleks tersebut, sang satpam mengaku belum pernah bertemu langsung dengan pemilik rumah itu. Ia hanya mengetahui nama pemiliknya dari daftar iuran bulanan yang tercatat di kantor pengelola. Mendengar hal itu, Mas Jody hanya mengangguk pelan. Ia merasa lega mengetahui bahwa rumah itu memang kosong dan tidak ada aktivitas mencurigakan. Ia pun tidak terlalu memikirkannya lagi. Namun, sejak saat itu Mas Jody memiliki kebiasaan baru. Kadang saat bersantai di halaman belakang rumahnya, ia secara iseng kembali mengintip melalui celah kecil di dinding bata itu, memperhatikan rumah kosong di sebelahnya. Pada suatu sore yang masih cukup panas, Mas Jody tiba di rumah sekitar pukul 4 sore. Hari itu, matahari masih bersinar cukup terik, membuatnya merasa malas untuk langsung mandi. Ia pun memutuskan untuk membantu Mbak Mirna memandikan anak mereka terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai dan Mbak Mirna juga sudah mandi, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Barulah Mas Jody menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Seusai mandi, tubuhnya terasa segar dan suasana rumah pun terasa lebih nyaman. Sambil mengenakan pakaian santai, ia melangkah ke dapur, di mana Mbak Mirna sudah menyiapkan segelas teh hangat. Dengan teh di tangan, ia berjalan santai ke halaman belakang rumah, tempat favoritnya untuk bersantai sambil merokok. Sore itu langit tampak cerah, tapi warna jingga mulai menyelimuti cakrawala, tanda bahwa malam akan segera tiba. Mas Jody duduk santai di belakang rumah, sesekali menyeruput teh hangat sembari mengamati langit yang perlahan berubah warna. Namun pikirannya mulai teralihkan oleh sesuatu yang entah kenapa kembali menarik perhatiannya. Rumah kosong di sebelah kontrakannya. Ada dorongan dalam dirinya untuk kembali mengintip melalui celah kecil di dinding, seperti kebiasaannya akhir-akhir ini. Entah karena rasa penasaran yang belum sepenuhnya terpuaskan, atau sekadar iseng, ia pun berdiri dan mendekat ke dinding pembatas yang ia tahu memiliki beberapa lubang kecil. Matanya menyapu permukaan dinding itu, mencari lubang yang bisa digunakan untuk mengintip. Akhirnya ia menemukan sebuah lubang yang sedikit lebih besar dibanding lubang lainnya, mungkin sekitar hampir 1 cm diameternya. Dengan posisi membungkuk sedikit, ia menempelkan matanya ke lubang itu dan mulai mengintip ke dalam halaman rumah sebelah. Pandangannya langsung tertuju ke area belakang rumah kosong tersebut yang dipenuhi tanaman liar dan semak belukar. Ada meja tua di sana, tampak lapuk dan kusam akibat paparan hujan dan panas bertahun-tahun. Di bawah meja itu terdapat tumpukan kardus yang sudah rusak dan berjamur, seolah dibiarkan membusuk tanpa ada yang peduli. Mas Jody menatap dalam diam, matanya memperhatikan setiap detail yang bisa ia lihat. Awalnya semuanya tampak biasa saja, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat sebuah pergerakan samar di bawah meja itu. Pandangannya menajam, mencoba memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Ada kain putih yang tampak lusuh dan kotor, bergerak pelan seperti tertiup angin, tapi ia tahu sore itu angin tak cukup kencang untuk membuat kain bergerak seintens itu. Rasa penasaran Mas Jody pun semakin membuncah. Ia berpikir, mungkin ada hewan kecil di sana. Dengan mata yang terus mengamati lubang kecil itu, ia memperhatikan gerakan kain tersebut. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat kain itu perlahan tampak bergeser, seolah ada sesuatu di baliknya yang bergerak. Ia menahan napas, tak ingin melewatkan satupun detail dari pemandangan di depan matanya. Sekitar 3 hingga 4 menit, ia menatap lurus ke lubang kecil itu, hingga akhirnya sesuatu yang berada di balik meja mulai memperlihatkan wujudnya. Hari mulai beranjak gelap. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore, saat cahaya matahari mulai redup menciptakan suasana senja yang samar. Perlahan,
sosok itu muncul dari balik tumpukan kardus. Awalnya hanya bayangannya saja yang terlihat, tapi semakin gelap, wujudnya semakin jelas. Mas Jody membelalakkan matanya saat menyadari apa yang ia lihat. Ada sosok perempuan berdiri di sana, tingginya melebihi ukuran normal manusia biasa. Rambutnya panjang, hitam, kasar, dan tampak menggumpal seperti setengah gimbal, tergerai hingga melewati bahunya. Pakaian yang dikenakan sosok itu tampak lusuh, berwarna putih kusam, dengan lapisan kain yang membuat bagian bawah roknya terlihat mengembang. Sosok itu berdiri membelakangi Mas Jody, menghadap ke arah ruang tengah rumah kosong itu. Ia hanya bisa melihat dari sisi samping, namun cukup untuk memperjelas bahwa yang ada di depannya bukanlah sosok manusia biasa. Rambut panjangnya tampak lebat dan acak-acakan, seolah tak pernah tersentuh sisir selama bertahun-tahun. Gaun lusuhnya bergerak pelan, mengikuti hembusan angin sore yang terasa dingin menusuk. Mas Jody membeku di tempat. Matanya menatap lurus tanpa berkedip, sementara pikirannya berputar cepat, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya mulai terasa dingin. Dalam hati, ia terus berdoa, berharap apa yang dilihatnya hanyalah ilusi semata. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin jelas sosok itu terlihat. Seketika itu juga suara Mbak Mirna terdengar dari dalam rumah, memanggilnya agar segera masuk karena hari mulai gelap. Suara itu membuyarkan sedikit konsentrasinya, namun ia masih terpaku di tempat. Ia hanya membalas singkat, "Iya sebentar mah," sambil tetap menempelkan matanya ke lubang. Tangannya masih memegang sisa rokok yang hampir habis, tapi pikirannya sudah sepenuhnya teralihkan oleh sosok menyeramkan itu. Lalu sesuatu yang tak diharapkannya terjadi. Sosok tadi perlahan berbalik arah, seolah menyadari bahwa dirinya sedang diamati. Meski tidak berhadapan langsung, Mas Jody bisa melihat sebagian wajahnya yang tampak pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Mas Jody langsung menarik tubuhnya menjauh dari lubang dinding. Ia merasakan napasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan tanpa pikir panjang, ia meraih gelas teh yang tadi ia letakkan di dekatnya, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Pintu belakang langsung ia tutup rapat. Mbak Mirna yang melihat wajah pucat Mas Jody langsung panik. Ia bertanya kenapa suaminya terlihat begitu ketakutan. "Ada apa mas? Mukamu kok pucat banget?" tanyanya dengan nada khawatir. Namun, Mas Jody hanya menggeleng sambil mencoba menenangkan dirinya. "Gak apa-apa mah," jawabnya singkat meski suaranya terdengar bergetar. Namun, Mbak Mirna tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai mengomel, menegur suaminya yang tadi terlalu lama di belakang rumah saat waktu maghrib hampir tiba. "Mas, sudah ku bilang jangan kelamaan di belakang, apalagi maghrib-maghrib begini," katanya dengan nada setengah marah. Mas Jody hanya bisa mengangguk, masih merasa syok. Ia pun tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada sang istri saat itu. Ia merasa belum siap untuk menceritakan pengalaman mengerikan tersebut. Ia tahu Mbak Mirna pasti akan semakin takut jika mengetahui ada sosok menyeramkan di rumah kosong sebelah. Sore itu, setelah kejadian mengerikan yang membuat tubuhnya menggigil ketakutan, Mas Jody masih belum bisa sepenuhnya menenangkan diri, meski sudah masuk ke dalam rumah dan berusaha bersikap biasa di depan istri dan anaknya. Bayangan sosok menyeramkan yang dilihatnya di rumah kosong sebelah terus membayangi pikirannya. Rasa penasaran bercampur, takut membuatnya gelisah. Ia pun memutuskan untuk kembali keluar rumah, namun kali ini memilih duduk di depan rumah. Rokok di tangannya kembali ia nyalakan, namun kali ini suasana terasa jauh berbeda. Tak ada lagi ketenangan yang biasanya ia rasakan saat merokok santai di sore hari. Yang ada hanyalah rasa merinding yang terus menerpa tubuhnya. Mas Jody duduk di kursi depan rumah, tubuhnya terasa dingin, seolah baru saja diguyur hujan. Ia menggigil
Meskipun udara sore itu masih cukup hangat, bayangan sosok perempuan berambut kusut dengan kain putih lusuh yang tadi ia lihat terus menari-nari dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana sosok itu berdiri di balik meja lapuk, perlahan bergerak dari bawah tumpukan kardus, seolah sadar tengah diawasi. Ia bergidik membayangkan hal yang lebih buruk. Bagaimana jika tadi sosok itu menoleh ke arahnya? Bagaimana jika wajahnya yang menyeramkan terlihat jelas dari balik celah dinding? Pikiran itu membuatnya semakin merinding. Sambil menghisap rokok, ia mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Ia mengambil cangkir teh yang mulai dingin, mencoba mengalihkan pikirannya dari bayangan menyeramkan itu. Tepat ketika azan maghrib berkumandang, ia pun bergegas masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan hati-hati. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mas Jody sengaja membuka sebagian gorden di ruang tengah, membiarkan celah kecil agar ia bisa mengawasi halaman belakang tanpa harus keluar. Ia merasa was-was, terutama memikirkan anaknya yang masih kecil, belum genap setahun. Anaknya sedang tiduran bersama Mbak Mirna di kamar depan, menyusu dengan tenang. Namun, ketenangan itu justru membuat Mas Jody semakin cemas. Ia membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Kalau makhluk tadi masuk ke sini bagaimana? Dan sosok itu mengganggu anakku, pikirnya, membuat bulu kuduknya kembali meremang. Namun ia mencoba berpikir positif. Tapi tenang, sosok itu di rumah sebelah dan bukan di sini. Bisiknya mencoba menenangkan diri. Meski demikian, kekhawatiran tetap menggerogoti pikirannya. Malam itu, Mas Jody tak berani meninggalkan istri dan anaknya sendirian. Ia memastikan selalu berada di dekat mereka. Bahkan saat ingin merokok pun ia memilih duduk di dekat pintu belakang, di mana ia masih bisa melihat mereka dari jarak aman. Ia tidak mau mengambil risiko. Meski tidak ada kejadian aneh malam itu, rasa takut membuat Mas Jody sulit tidur. Ia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata. Namun bayangan sosok yang dilihatnya terus hadir dalam benaknya. Wajah pucat, rambut kusut, dan kain putih kotor itu seakan-akan masih ada di sana. Di rumah kosong sebelah, berdiri membelakanginya. Ia terus berpikir, apa sosok itu masih di sana atau sudah pindah ke tempat lain. Rasa penasaran bercampur, takut membuatnya sulit merasa tenang. Akhirnya, setelah berjam-jam berguling di tempat tidur, Mas Jody baru bisa tertidur sekitar pukul 1 atau 2 dini hari. Namun tidurnya tidak lelap. Ia kerap terbangun, merasa tidak nyaman, hingga akhirnya pagi pun tiba. Keesokan paginya, rasa was-was masih membayangi pikirannya. Ia berpikir untuk menceritakan pengalaman semalam kepada Mbak Mirna. Namun ia juga sadar, jika Mbak Mirna tahu, pasti akan panik dan langsung meminta pindah rumah. Ia tahu betul bahwa Mbak Mirna bukan tipe orang yang berani menghadapi hal-hal semacam ini. Ia takut Mbak Mirna akan merasa tidak aman tinggal di sana. Namun di sisi lain, Mas Jody tidak bisa terus menyimpan kekhawatiran ini sendiri. Ia mulai memikirkan cara agar istri dan anaknya tetap aman, terutama saat ia sedang berdagang dan tidak ada di rumah. Ia pun mengajak Mbak Mirna bicara. "Mah, kalau aku kerja, kamu di sini kan sendirian. Bagaimana kalau ke rumah ibu di sana kan ramai? Kalau di sini cuma kamu sama anak kita, kamu yakin nggak takut?" tanyanya perlahan. Mbak Mirna menatapnya sejenak lalu menjawab santai. "Ya nggak takut sih mas, kan ada satpam di depan. Lagian ini komplek aman." Namun Mas Jody tetap merasa cemas. Ia pun mengusulkan ide lain. "Aku itu kepikiran, bagaimana kalau kita cari asisten rumah tangga? Biar kamu ada teman di rumah, jadi nggak sendirian." Mbak Mirna sempat terdiam mempertimbangkan saran itu, lalu mengangguk pelan. "Ya sudah, kalau memang menurut Mas perlu kita cari saja.
Mendengar jawaban itu, Mas Jody langsung merasa sedikit lega. Ia pun segera menghubungi beberapa kenalannya, menanyakan apakah ada yang tahu seseorang yang bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga. Beruntung, salah satu tetangganya mengenal seseorang yang sedang mencari pekerjaan serupa. Tak butuh waktu lama, pagi itu juga, sekitar pukul 9, calon asisten rumah tangga itu datang ke rumah Mas Jody. Mas Jody segera mengenalkan calon asisten tersebut kepada Mbak Mirna. Mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima asisten itu bekerja. Mbak Mirna tampak senang karena kini ada yang bisa membantunya mengurus rumah sekaligus menjadi teman saat Mas Jody sedang berdagang. Hari itu Mas Jody pun berangkat kerja dengan perasaan sedikit lebih tenang. Setidaknya sekarang Mbak Mirna tidak benar-benar sendirian di rumah. Namun, sore harinya setelah pulang kerja dan asisten rumah tangga tersebut pamit pulang, Mas Jody kembali merasakan rasa penasaran yang belum sepenuhnya hilang. Sore itu waktu masih menunjukkan sekitar pukul 5:30 kurang. Ia kembali duduk di halaman belakang rumah, menyalakan rokok, dan mengambil cangkir teh. Langit mulai berubah warna menjadi jingga pucat, namun masih cukup terang untuk membuat suasana terasa tenang. Meski demikian, dalam hati Mas Jody ada perasaan yang tidak biasa. Rasa penasaran yang sejak kemarin menghantuinya kembali muncul, bahkan kali ini lebih kuat. Ia merasa ada dorongan yang sulit dijelaskan, semacam rasa ingin tahu yang memaksa dirinya untuk kembali mengintip rumah kosong di sebelah kontrakan. Padahal kenangan tentang sosok mengerikan yang dilihatnya kemarin masih segar dalam ingatan. Rasa takut dan cemas masih melekat, namun anehnya keinginan untuk melihat lebih jauh lebih besar. Ia pun perlahan mendekati dinding pembatas rumah, mencari lubang kecil yang kemarin digunakan untuk mengintip. Lubang dengan diameter hampir 1 cm itu masih ada di sana, lubang terbesar di antara beberapa celah lain. Dengan perlahan ia membungkuk dan menempelkan matanya ke lubang itu, berharap bisa melihat lebih jelas apa yang ada di rumah sebelah. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak seperti kemarin, pandangannya tertutup oleh kegelapan. Lubang itu seolah kini tidak lagi tembus pandang. Mas Jody berpikir, mungkin saja pemilik rumah kosong itu datang saat dirinya tidak di rumah dan menutup celah tersebut. Ia menganggap hal itu cukup masuk akal. Ia memang tidak berada di rumah seharian tadi dan tidak bisa memastikan apakah ada seseorang yang datang. Namun ada juga rasa ragu di benaknya. Bagaimana jika kegelapan itu bukan karena lubang yang ditutup? Pikiran itu membuat tubuhnya kembali merinding. Merasa belum mendapatkan jawaban pasti, ia melepaskan pandangannya dari lubang dan kembali duduk di kursi belakang rumah. Rokok yang sempat padam, ia nyalakan kembali, mencoba menenangkan pikiran. Namun, rasa tidak nyaman perlahan mulai menyelubungi dirinya. Sore itu, suasana terasa berbeda. Angin bertiup pelan, tapi ada hawa dingin yang menyelinap masuk, membuat kulitnya merinding halus. Mbak Mirna sempat mengingatkan dari dalam rumah agar ia segera masuk karena hari mulai beranjak gelap. Namun ia masih enggan beranjak. Ia mengangkat cangkir teh yang diletakkan di dekat kursi, lalu menunduk memerhatikan permukaannya. Di sana ia melihat pantulan samar tembok pembatas antara rumahnya dan rumah kosong sebelah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pada pantulan teh itu tampak sebuah garis gelap membentuk tonjolan kecil di tepi tembok. Garis itu bukan pantulan biasa. Mas Jody yang awalnya tidak terlalu memperhatikan mulai merasa ada yang tidak beres. Nalurinya mendorongnya untuk melihat ke atas, mengikuti arah pantulan itu. Dan saat ia mengangkat kepala, napasnya seketika tercekat. Di atas tembok pembatas
sebuah kepala muncul mengintip dari balik batas dinding. Rambut panjang hitam tebal menutupi hampir seluruh wajah makhluk itu, tergerai lebat dengan tekstur kasar seperti rambut yang jarang disisir. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, Mas Jody bisa merasakan tatapan kosong dari balik gumpalan rambut tersebut. Ia membeku beberapa detik, tubuhnya terasa kaku, seolah seluruh ototnya menegang. Tubuhnya akhirnya bereaksi spontan. Ia bangkit dari kursi dan hampir menjatuhkan cangkir teh saat berlari masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu belakang dengan keras, menciptakan bunyi dentuman yang memecah keheningan. Napasnya terengah dan dadanya berdegup kencang. Mbak Mirna yang berada di ruang tengah segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya dari dalam rumah, "Kenapa Mas Jody terlihat begitu panik?" Tapi Mas Jody hanya menjawab singkat bahwa ia masuk karena hari sudah mulai gelap. Ia tidak ingin membahas apa yang baru saja ia lihat, apalagi membuat Mbak Mirna panik. Namun kegelisahan di dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Ia pun berjalan keluar ke teras depan rumah, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi salah satu temannya yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Ia mengatakan bahwa ia butuh temannya untuk datang ke rumah malam itu juga. Ia menjelaskan dengan nada pelan, tidak ingin Mbak Mirna mendengar percakapan tersebut. Temannya langsung mengiyakan dan berjanji datang sekitar pukul 8 malam. Mendengar hal itu, Mas Jody merasa sedikit lega. Ia memberitahu Mbak Mirna bahwa nanti malam temannya akan datang dan meminta Mbak Mirna untuk menyiapkan teh serta camilan sederhana. Saat malam tiba, tepat pukul 8, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Temannya pun datang dan mereka berbincang sebentar di teras sebelum memutuskan untuk langsung memeriksa halaman belakang. Temannya tampak tenang ketika mendengar cerita Mas Jody. Ia meminta untuk langsung diajak ke lokasi tempat Mas Jody mengintip kemarin. Mereka berjalan ke belakang rumah dan temannya segera mendekati lubang di dinding pembatas. Ia menempelkan matanya dan mengintip ke dalam rumah kosong sebelah. Setelah beberapa saat, temannya menarik tubuhnya menjauh dari lubang dan berkata bahwa sosok yang dilihat Mas Jody bukanlah kuntilanak seperti yang sebelumnya ia kira. Ia menjelaskan bahwa yang ada di rumah kosong itu adalah sundel bolong, sosok yang memiliki energi lebih kuat dan dianggap lebih berbahaya daripada kuntilanak biasa. Mas Jody tercengang. Ia tidak menyangka bahwa makhluk itu ternyata lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ia langsung bertanya apakah keluarganya dalam bahaya. Temannya menenangkan Mas Jody dan berkata bahwa sejauh ini keluarga Mas Jody aman, selama tidak ada pemicu yang membuat makhluk tersebut mendekat. Ia pun berjanji akan kembali esok hari dengan persiapan lebih lengkap. Malam itu pun berakhir dengan perasaan lega bercampur waspada dalam diri Mas Jody. Meski ia merasa sedikit tenang karena ada yang memahami situasinya, bayangan makhluk itu masih melekat kuat di benaknya. Ia tahu kisah ini belum selesai. Malam itu, sekitar pukul 10 malam setelah temannya pulang, Mas Jody masih merasa gelisah. Meski temannya telah meyakinkan bahwa keadaan sementara aman, bayangan tentang sosok menyeramkan yang sebelumnya dilihatnya masih terus menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk tidur di ruang tengah, tepat di sofa yang menghadap ke kamar Mbak Mirna. Pintu kamar sengaja dibiarkan terbuka agar ia bisa tetap mengawasi istri dan anaknya yang sedang tidur di dalam. Rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga membuatnya merasa perlu berjaga-jaga malam itu, terlebih setelah pengalaman mencekam sebelumnya. Udara malam terasa cukup gerah, membuatnya sulit untuk langsung terlelap. Namun perlahan, rasa lelah mulai mengalahkan kegelisahannya. Ia pun tertidur di sofa, sesekali menggeliat dalam tidurnya yang tidak sepenuhnya tenang. Malam terus bergulir, hingga akhirnya sekitar pukul 1 dini hari, suara tangisan anaknya
terdengar menggema dari dalam kamar. Tangisannya keras, seperti ada sesuatu yang membuat si kecil merasa sangat tidak nyaman. Mas Jody tidak langsung terbangun. Tubuhnya masih terasa berat, mungkin karena kelelahan setelah seharian berjaga. Mbak Mirna yang lebih dulu terbangun mencoba menenangkan anak mereka. Namun, tangisan itu tidak kunjung reda. Mbak Mirna mulai terdengar frustrasi, terdengar dari nada suaranya yang lelah. Ia terdengar berulang kali bertanya kepada anaknya dengan suara gemas bercampur kesal, menanyakan kenapa anak mereka terus menangis tanpa sebab yang jelas. Suara itu perlahan membangunkan Mas Jody sepenuhnya. Ia merasa harus membantu Mbak Mirna yang tampaknya mulai kewalahan. Dengan berat, ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar. Namun, saat ia membuka pintu kamar lebih lebar dan melangkah masuk, sesuatu yang tidak terduga langsung menghentikan langkahnya. Matanya tertuju ke arah meja rias, dan tubuhnya seketika terpaku. Di sudut ruangan, tepat di bawah meja rias, sesosok makhluk tengah jongkok, berdiam diri dalam posisi yang sangat mencurigakan. Ukuran tubuhnya besar, dengan kain putih kusam membalut tubuhnya yang tampak menggembung. Rambut panjang tebal yang acak-acakan menutupi sebagian besar kepalanya. Rambut itu tampak kotor dan menggumpal. Mas Jody mengenali sosok itu. Tidak mungkin ia salah lihat. Itu adalah sosok yang sama yang dilihatnya di rumah kosong sebelah. Sundel bolong, makhluk yang telah membuatnya ketakutan selama beberapa hari terakhir. Sosok itu tampak meringkuk, entah apa yang sedang dilakukannya, namun kehadirannya begitu nyata membuat tubuh Mas Jody gemetar hebat. Tanpa sadar, ia bergumam lirih, "Astagfirullahaladzim." Mulutnya terus komat-kamit melafalkan doa seadanya. Tangannya gemetar saat menekan dadanya sendiri, mencoba menahan degup jantung yang berdebar keras. Ia tidak tahu doa apa yang sedang ia baca. Semua kalimat meluncur begitu saja dari mulutnya, refleks karena rasa takut yang luar biasa. Mbak Mirna yang masih sibuk menenangkan anak mereka tiba-tiba menoleh, menyadari keanehan pada suaminya. Ia bertanya dengan nada heran, menanyakan kenapa suaminya tampak panik. Ia bahkan menyangka Mas Jody seperti orang kerasukan karena terlihat begitu gelisah dan gemetaran. Namun, sang istri sama sekali tidak melihat sosok yang sedang ditatap oleh suaminya. Baginya, kamar itu tampak normal. Hanya ada dirinya, anak mereka, dan suaminya yang tiba-tiba bertingkah aneh. Mas Jody tidak sempat menjawab. Ia terus berusaha fokus melanjutkan doa-doanya sambil berusaha mengalihkan pandangan dari sosok itu. Namun, saat Mbak Mirna kembali berbicara dan menarik perhatian Mas Jody, ia refleks menoleh sebentar ke arah Mbak Mirna. Begitu ia mengembalikan pandangannya ke tempat sosok itu berada, makhluk tersebut sudah lenyap. Ruangan kini kosong, hanya meninggalkan keheningan yang menegangkan. Namun, ada satu hal yang tidak hilang. Bau wangi yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Aroma kapur barus tercium jelas. Begitu kuat hingga membuat kepala Mas Jody sedikit pusing. Ia mengernyitkan dahi dan spontan bertanya kepada Mbak Mirna, apakah ia juga mencium bau itu? Sang istri mengangguk mengatakan bahwa bau itu cukup kuat dan membuatnya merasa tidak nyaman. Keduanya pun saling berpandangan, sadar bahwa bau tersebut bukan berasal dari dalam rumah mereka. Malam itu akhirnya berlalu dalam kecemasan. Pagi harinya Mas Jody segera menghubungi temannya dan menceritakan apa yang terjadi semalam. Ia mengatakan bahwa situasinya semakin serius karena makhluk tersebut kini sudah masuk ke dalam rumah. Temannya mendengarkan dengan serius dan berkata bahwa hal itu memang bisa terjadi, terutama karena keberadaan anak kecil di rumah tersebut. Menurutnya, makhluk-makhluk semacam itu cenderung tertarik pada energi anak-anak. Mas Jody merasa semakin khawatir. Ia bertanya kepada temannya apakah keluarganya kini berada dalam bahaya.
Namun temannya menenangkannya, mengatakan bahwa ia dan beberapa orang lainnya akan datang malam ini untuk melakukan pembersihan secara spiritual. Ia meminta Mas Jody untuk tetap tenang dan menjaga keluarganya hingga malam tiba. Sesuai janji, malam itu temannya datang bersama beberapa rekannya. Mereka melakukan ritual pembersihan yang berlangsung hingga sekitar pukul 10 malam. Namun mereka baru meninggalkan rumah Mas Jody sekitar pukul 12 malam setelah memastikan semuanya aman. Mbak Mirna yang sejak awal belum sepenuhnya memahami situasinya mulai curiga. Ia mendengar sebagian percakapan mereka selama ritual berlangsung dan mulai menyadari ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Keesokan paginya, sang istri akhirnya bertanya kepada Mas Jody tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu tentang rumah kosong di sebelah mereka dan kenapa Mas Jody tampak sangat ketakutan belakangan ini. Mas Jody sempat ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Ia mengatakan kepada Mbak Mirna bahwa ia tidak ingin membuatnya panik sebelumnya, tapi kini ia merasa tidak adil jika terus menyembunyikan semuanya. Saat mendengar cerita itu, sang istri tidak bisa menahan emosinya dan menangis. Ia merasa takut sekaligus lega karena setidaknya mereka kini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Jody berusaha menenangkannya, memastikan bahwa semuanya kini sudah aman setelah ritual semalam. Dan memang setelah malam itu, tidak ada lagi gangguan di rumah mereka. Sosok sundel bolong yang meneror mereka tidak pernah muncul lagi. Anaknya pun kembali tidur nyenyak setiap malam tanpa tangisan. Tiba-tiba, keluarga kecil itu pun kembali hidup dengan tenang di kontrakan tersebut selama sekitar 2 tahun lagi. Bahkan sempat memperpanjang kontrak selama setahun setelahnya. Meski demikian, Mas Jody mengakui bahwa rasa penasarannya terkadang masih muncul. Suatu sore, ia sempat iseng kembali mengintip melalui celah dinding yang dulu ia gunakan. Namun, kali ini ia terkejut melihat sosok sundel bolong itu masih berdiri di sana, namun kini menghadap langsung ke arahnya. Refleks, Mas Jody langsung menarik diri, tubuhnya bergetar hebat karena kaget. Ia merasa sangat menyesal karena telah mengintip lagi, menyadari bahwa rasa penasarannya selalu membawanya ke situasi yang tidak diinginkan. Namun, setelah kejadian itu, sesuatu berubah. Lubang-lubang kecil yang dulu biasa ia gunakan untuk mengintip perlahan tertutup. Entah siapa yang melakukannya, tapi semua celah kini rapat dan tidak bisa lagi digunakan untuk mengintip ke rumah kosong sebelah. Seolah ada sesuatu yang sengaja menutup akses tersebut, membuat Mas Jody akhirnya benar-benar berhenti mencoba mengintip. Dan sejak saat itu, ketenangan benar-benar kembali ke rumah mereka. Meski kenangan tentang kejadian tersebut masih tersimpan kuat dalam ingatan Mas Jody, setidaknya kini ia tahu ada hal-hal yang lebih baik untuk tidak dicari tahu. Karena terkadang rasa penasaran bisa membawa pada pengalaman yang tak diinginkan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.